Shalom pemirsa TVRI Sumatera Utara, umat Allah terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di hari Sabtu 10 Februari 2024 bersama dengan saya Feby Grace Huta-Julu. Pemirsa, di hari orang sakit sedunia atau World Day of the Sick tahun 2024 ini, Paus Fransiskus memberikan sebuah pesan yang sangat menarik bahwa penyembuhan orang sakit atau pemulihan orang sakit melalui penyembuhan relasi atau hubungan. Nanti tentu kita akan mendalami apa sebenarnya maksud yang ingin disampaikan Paus melalui pesannya ini. Kita nanti akan membahasnya dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara pada siang hari ini. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Pastor Marihot Simanjuntak. Selamat siang. Sehat Pastor ya? Sehat. Pastor Marihot ini sekarang bertugas di Komsos. Iya, Di Komsos. Dan bersama Pastor juga sudah hadir di studio yaitu Suster Cornelia FSE. Selamat siang Suster. Selamat siang Mbak Sebi. Nah kalau Suster bertugas di mana sekarang Suster? Di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Wah ini sangat tepat sekali untuk membahas tema kita pada siang hari ini. Dan kita tentu akan mendalami lebih jauh melalui dialog-dialog, namun kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara kongregasi Suster FSE yang berjudul Ku Persembahkan Cinta. Selamat menyaksikan. Cinta padamu, oh Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah menyiapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, dan yang menderita. Pada hari orang sakit sedunia, kami mohon anugerahkanlah penghiburan, ketabahan, dan kekuatan kepada mereka yang sakit, sendirian, dan terlupakan, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Yesus Putramu di kayu salib. Hingga akhirnya kami semua mampu berbela rasa dengan mereka yang sakit, sehingga semua orang akhirnya mengalami cinta-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dimanapun Anda berada, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Mimbar Agama Katolik, dan bertepatan tanggal 11 Februari 2024, kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32. Saudara-saudariku, bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana permohonan seorang kusta kepada Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Atau dalam bahasa kita, bahasa sederhana, "Jika engkau mau, engkau dapat membersihkan aku dan menyembuhkan aku." Kita tahu seorang yang berpenyakit kusta adalah seorang yang dikucilkan dari komunitasnya. Karena penyakit yang mereka derita membuat mereka diasingkan. Penyakit yang mereka buat menyeramkan itu membuat penderita dijauhi orang. Mereka tidak diizinkan mengikuti ibadat di bait Allah karena dianggap tidak bersih untuk masuk ke tempat yang suci. Maka penyakit kusta ini selain penyakit fisik juga menjadi sebuah penyakit sosial, penyakit rohani, yang menyebabkan seseorang selain menderita fisik dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, dia juga akan menderita, mengalami kesendirian, diasingkan oleh kelompok komunitas.
Dan dalam aturan Yahudi dikatakan bahwa jika seorang berpenyakit kusta mau lewat, dia harus memberitahu kepada orang yang sehat agar orang yang sehat menyingkir. Demikian juga orang yang sehat ketika melihat orang yang berpenyakit kusta, diminta untuk menjauhi mereka. Dalam Injil hari ini, seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Yesus. Dia mendekati Yesus. Dan Yesus juga tidak lari, tidak menjauh. Yesus malah mendekati dia. Maka ketika terjadi perjumpaan itu, dan orang kusta itu memohon kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Terjadilah mukjizat. Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Perjumpaan yang membawa kesembuhan. Itulah yang menyembuhkan dia dari penyakit fisiknya. Dan juga ketika Yesus menyuruh orang yang berpenyakit kusta ini pergi menghadap imam untuk menyatakan atau menjadi bukti bahwa dia telah tahir dengan membuat persembahan di bait Allah. Yesus menghendaki agar kesembuhan yang dialami oleh orang yang bersakit kusta itu juga mendapat pengakuan dari imam yang mempunyai wewenang menyatakan seseorang yang kusta itu sembuh. Saudara-saudari, kisah orang kusta dan Yesus ini menjadi juga kisah kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita yang seringkali dijauhkan, disingkirkan, dikucilkan karena melakukan perbuatan dosa, karena melakukan kesalahan, seringkali membuat mereka mengalami kesendirian dalam hidup. Dan lebih konkret lagi, ketika ada orang yang sakit dan dia tidak mendapat perhatian dari komunitas, dari keluarga. Apalagi ketika dia mengalami sakit yang parah, sakit yang tak tersembuhkan. Ada perasaan kesepian yang ada dalam dirinya, yang perlu dijamah, didekati. Dengan demikian, lewat bacaan hari ini kita diajak untuk berbela rasa dengan orang-orang yang sakit. Sehingga penyembuhan orang-orang sakit terutama adalah juga penyembuhan relasi, hubungan satu dengan yang lain. Semoga pada hari orang sakit sedunia ini, lewat pesan Paus, kita diajak untuk ikut terlibat, berpartisipasi, memperhatikan orang-orang sakit. Mengajak dan merangkul mereka kembali ke komunitas kita. Sehingga kesembuhan yang mereka alami bukan lagi sekedar kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan sosial dan rohani. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita. Satu lagi hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah ketika Yesus memperingatkan dia untuk tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi padanya. Namun orang kusta itu memberitakan kemana-mana perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus sehingga semua orang mencari Tuhan. Semoga lewat kehadiran kita, saudara-saudariku, dengan posisi, dengan tugas kita masing-masing, akhirnya kita bisa menjumpai orang-orang sakit. Agar mereka tidak lagi sendirian, mereka diberikan perhatian lewat kehadiran kita, dan akhirnya semua orang bisa memuliakan Allah dengan hidupnya. Tuhan memberkati segala niat-niat dan usaha baik kita untuk memberi perhatian kepada orang-orang sakit. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjaga kita dalam segala karya pelayanan kita. Amin. Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan kembali sebuah lagu yang akan dibawakan oleh para suster dari Fransiskan Santa Elizabeth yang berjudul Santa Maria. Mari mendengarkan. Santa Maria.
Baiklah pemirsa, kini kita akan mencoba mendalami lagi terkait dengan renungan yang sudah disampaikan oleh pastor dan juga terkait dengan pesan Paus pada Hari Orang Sakit Sedunia hari ini. Atau akan kita peringati tanggal 11 Februari ya. Baik, saya mungkin mau tanya dulu nih ke suster. Gitu ya, tadi kan disampaikan pastor memang si orang kusta ini dalam renungan tadi dia mencari Yesus, meminta kesembuhan gitu ya suster. Dan pastor katakan juga bahwa Yesus tidak menghindar gitu ya. Artinya apakah memang kesembuhan ini, mukjizat ini harus ada tindakan aktif dari dua belah pihak? Emang harus seperti itu suster baru bisa terjadi kesembuhan atau seperti apa suster? Kalau dari bacaan tadi jelas kesaksian dan tindakan Yesus dan orang kusta itu ya sama-sama. Orang kusta dia hanya mengatakan jika engkau mau aku tahir. Maka Yesus pun menanggapi karena orang kusta itu juga hatinya juga dengan tegas, dengan ini juga kemauan yang sembuh. Jadi Yesus juga menaruh iba tergerak hatinya dan dia langsung memberikan kesembuhan. Itu yang Pastor mau menambahi Pastor? Ya, jadi ketika orang kusta itu melihat Yesus, tentu dia sudah mendengar berita tentang Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, ketika dia membuat permintaan permohonan, jika engkau mau engkau dapat, maka memang orang kusta ini sungguh-sungguh berjuang untuk mengalahkan rasa tidak pantas dalam dirinya untuk mendekati Yesus. Nah, ini sebuah perjuangan dan usaha dari orang kusta itu. Dan dari pihak Yesus, dia mau menunjukkan kuasa Allah. Bagaimana akhirnya dia katakan, aku mau. Nah, dengan kata, aku mau, jadilah engkau tahir dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Jadi betul, tadi bagaimana usaha dari seorang yang sakit kusta dan bagaimana Yesus dengan kuasa yang ada padanya memenuhi permintaan itu. Jadi harus bersambut gitu ya. Iya, betul. Pastor orang sakitnya ingin kesembuhan dan yang ini pun merespon baik gitu ya. Oke. Dan respon dari si orang kusta ini tadi kan walaupun sudah dilarang oleh Yesus gitu untuk memberitahukan kepada banyak orang, dia tetap melakukannya gitu ya Pastor. Apakah memang nyata sekali bahwa dia yang tadinya mungkin terisolasi gitu ya, dampak sosialnya terasa sekali berarti ya Pastor? Ya, Memang langsung rasanya dia ingin menceritakan bahwa saya bukan lagi orang yang terasingkan gitu ya. betul. Itu ketika Yesus memperingatkan dia, tapi kegembiraan setelah mendapat kesembuhan itu kan membuat dia juga ingin mewartakan dan memberitakan kepada siapapun bahwa Yesus sungguh-sungguh yang melakukan itu gitu. Dan betul sekali ketika kesendirian seringkali membuat kita seperti punya dunia yang terkungkung, dan ketika kita dilepaskan dari dunia itu, dari keterkungkungan itu, ada sebuah keinginan untuk keluar dari diri, untuk memberitahu kepada orang lain bahwa apa yang kau alami juga bisa kamu alami. Nah, datanglah kepada Yesus. Nah, ini yang bisa kita tangkap, meskipun memang peringatan Yesus itu ya tidak dilakukannya, dan sehingga Yesus tidak bisa terang-terangan lagi masuk ke kota. Setelah itu ya. Setelah itu. Nah, Gitu. Suster mungkin boleh sharing sedikit Suster. Ini kan setiap hari Suster bersentuhan dengan orang-orang sakit gitu ya. Apakah juga kondisi ini seperti apa sih Suster, yang apakah memang sudah sakit menahun gitu yang Suster alami? Bisa Suster ceritakan nggak kondisinya di sana? Apakah memang mereka juga mengalami perasaan yang sama gitu Suster? baik dari pengalaman kita setiap hari, karena kami di Rumah Sakit Santa Elizabeth itu dari petugas pastoralnya, kondisi pasien yang kita jumpai memang secara keseluruhan itu lebih banyak memang yang penyakit yang juga parah-parah ya. Dan mereka memang merasakan suatu kesendirian seperti orang kusta itu, apalagi yang terminal. Nah, apa yang kita lakukan di sana memang kita tidak datang untuk menyembuhkan mereka, kunjungan kita itu yang membuat mereka merasa diteguhkan, dihibur, disemangati, dan mereka punya semangat dengan itu. Kemudian mereka juga merasa, toh saya tidak berguna lagi,
Ada juga perasaan gitu kan, Udah hopeless gitu ya, sudah Suster? berpikir bahwa hidup saya sebentar lagi. Nah itu yang untuk yang terminal. Lalu untuk yang sakit yang memang itu dikatakan ya seperti HIV, itu mereka juga merasakan bahwa saya tidak layak lagi bersama orang lain. Nah kehadiran kita itu yang setiap hari mengunjungi mereka, mendoakan mereka, itu juga memberikan mereka semangat dan juga banyak juga membuat mereka bangkit dan mereka bisa bertambah sehat, begitu yang kita jumpai setiap hari dalam pelayanan pastoral care-nya itu di rumah sakit kita. Itu seperti orang kusta tadi ya, memang mereka mengalami itu kesendirian, keluarga tidak selalu bisa setiap jam ada bersama mereka, sekalian mereka pergi karena tugas, karena situasi, itu yang kita. Jadi memang tidak semuanya didampingi keluarga kalau di situ ya, Suster? Banyak juga yang tidak, karena kondisi memang. Apalagi yang lansia ya. Iya. Lansia itu banyak mereka punya anak, ada yang di luar kota. Jadi mereka menyewa perawat. Kadang kita di rumah sakit juga welcome gitu, menolong mereka. Ada perawat kita yang selesai dinas pagi, mereka harus dinas sore untuk menjaga pasien. Karena memang nggak ada keluarganya. Keluarganya lagi tidak di Sumatera, pada umumnya ada di Jawa, Jakarta, di luar pulau. Itu banyak, dan dia bukan hanya sekali masuk opname sekarang, pulang, masuk lagi. Nah itu yang biasanya yang pasien-pasien stroke yang untuk kita layani, itu kita alami, Mas. Sejauh ini Suster, pendampingan yang dilakukan oleh Suster dan Suster-Suster yang lain, dampaknya lebih banyak memang berhasil membangkitkan semangat mereka, atau ada juga yang memang sulit sekali, Suster? Pada umumnya dapat membangkitkan mereka. Karena di dalam pelayanan pastoral kita kan, kalau yang Katolik itu kan mendapatkan sakramen perminyakan, kalau yang tua itu ada juga komunitas tiap hari, karena misa juga online, itu live ke seluruh rumah sakit kita, pasien-pasien dengar. Kemudian yang Protestan itu kita perjamuan kudus mereka, karena kita ada kerjasama juga. Buddha, Hindu, semua agama kita ada. Lalu pasien-pasien yang memang dirasa apa ya, kita akan panggil pemuka agama mereka. Selain kami yang petugas pastoral itu yang setiap hari memang kita kunjungi mereka, berdoa, menyapa dan menyemangati mereka. Dan mereka merespon baik Iya, dari pihak Suster memberikan itu, mereka merespon ya? merespon baik, dan itu memang sangat mereka butuhkan memang dalam setiap hari lah. Kegiatan harian kami mulai pagi sampai itu kami lakukan semua pasien. Oke. Nah, Suster, terkait dengan Hari Orang Sakit Sedunia, ini kan memang ditetapkan dulu oleh Paus Yohanes Paulus II. Sebenarnya mengapa gereja memandang penting ya sampai hingga Paus kala itu menetapkan tanggal 11 Februari lah sebagai Hari Orang Sakit Sedunia? Apa pertimbangan gereja kala itu, Suster? Gereja Katolik kan sudah memandang bahwa orang sakit itulah juga umat, ya, umat Allah. Nah, gereja juga memberikan perhatian untuk itu, dan bertepatan pada tanggal itu adalah peristiwa Bunda Maria yang banyak menyembuhkan orang sakit, dan orang-orang sakit ini, orang lemah, orang miskin ini kan adalah inti dari umat Allah, gereja. Nah itu maka Paus melihat itu, kita sebagai anggota gereja juga peduli kepada mereka, sehingga itu ditetapkan untuk mendoakan, menguatkan, dan membangkitkan mereka. Itu Paus Yohanes Paulus II. Oke, nah Pastor, apakah yang dimaksud dengan Hari Orang Sakit Sedunia ini hanya orang yang sakit secara fisik dalam pengertian yang dimaksud oleh gereja, atau seperti apa, Pastor? Baik, jadi Hari Orang Sakit Sedunia ini memang sekali lagi tadi sudah disinggung oleh Suster, ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1992, 11 Februari 1992, tetapi mulai dirayakan 11 Februari 1993. Nah, pada waktu itu Paus Yohanes Paulus II sudah mengidap Parkinson ya, sehingga. Nah, kembali lagi ketika Paus menetapkan Hari Orang Sakit Sedunia ini, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, secara rohani, itu juga menjadi sasaran dari ini Hari Orang Sakit Sedunia. Oke, jadi memang tidak hanya sempit penyakit-penyakit fisik berarti gitu ya? Iya, itu banyak jenis sakit yang bisa ya, kita
lewat kehadiran gereja bisa disembuhkan. Oke, berarti lebih luas sebenarnya pengertiannya ya. Nah, Suster, terkait dengan pesan Paus yang kita mungkin bisa kita baca begitu ya, penyembuhan orang sakit melalui penyembuhan relasi. Sebenarnya mungkin boleh nggak Suster kita perdalam sedikit maksudnya Paus ini apa gitu? Apakah memang dengan penyembuhan relasi sakit fisik itu akan bisa sembuh atau gimana Suster? Penyembuhan relasi, kalau kita mengingat bahwa memang itu memungkinkan menjadi sembuh. Mengapa? Kalau dari relasi sesama melalui kunjungan, sapaan, dengan doa-doa kita dengan orang sakit itu, selain fisiknya dia mendapatkan sentuhan. Dari psikis kita berikan semangat. Dari rohaninya, spiritualnya kita berikan doa-doa. Dan itu kan penyembuhan secara keseluruhan. Maka relasi yang tadi mungkin dengan dia tidak menerima penyakitnya, dia juga marah, kecewa dengan keluarga ketika bertemu dengan kita, bertemu yang mengunjungi dia, mendoakan, terus keluarga juga yang berjumpa dengan kita, itu juga akan bisa membuat dia berdamai dengan dirinya, juga dengan keluarganya, karena dia juga bukan hanya sakit fisik, kadang-kadang karena kondisi ekonomi. Nah, itu bisa menjadi sakit. Lalu kondisi keluarga yang tidak rukun, kita temukan juga dalam itu. Maka relasi itu diperbaiki karena perjumpaan, karena ada komunikasi dan ada respon yang positif juga dari yang dijumpai dan yang menjumpai, terutama yang petugas kerohanian bekerja sama dengan tim medisnya. Maka penyembuhannya secara holistik yang kita lakukan di rumah sakit kita. Oke, berarti memang tidak hanya fokus pada aspek kesehatannya Iya, saja ya, Suster. tidak. Baik, nanti kita akan perdalam lagi, Pastor dan Suster. Namun pemirsa, sebelum itu kita akan mendengarkan kembali sebuah pujian yang dibawakan oleh paduan suara kongregasi Suster FSE yang berjudul Tuhan Kami Tidak Pantas. Selamat menyaksikan. Berulang kali
Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan pesan Paus di Hari Orang Sakit Sedunia tahun ini. Nah, mungkin saya sekarang bertanya ke pastor nih ya. Kalau tadi dikatakan memang kita harus bisa melakukan membangun kembali relasi untuk membantu kesembuhan orang sakit itu sendiri. Tapi kan kalau kata lagu tak segampang itu mungkin ya, pastor. Mungkin gaya hidup sekarang juga sudah cukup berubah gitu ya, dan ini juga dinyatakan Paus dalam pesannya. Budaya individualisme sudah merubah pola kehidupan kita gitu ya. Jadi udah sejauh mana sih sebenarnya pastor gaya individualisme ini merubah bahkan termasuk perhatian kita kepada orang-orang sakit dan yang terpinggirkan? Baik, jadi dalam perawatan orang-orang sakit, Paus Fransiskus ya secara khusus mau mengajak semua orang yang terlibat dalam perawatan orang sakit melihat kembali apa makna terdalam dari memperhatikan orang dengan belas kasih dan iba. Kita tahu orang yang sakit ya mempunyai banyak keinginan, mimpi yang tak bisa terwujud karena kondisi fisik seperti itu. Orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya mengharapkan dia melakukan ini dan itu, setelah dia sakit dia tidak bisa lagi beraktivitas seperti yang mereka harapkan. Nah, ini bisa membuat orang akan jatuh pada pembiaran, bahkan penyingkiran, melihat orang sakit tidak berguna lagi. Inilah yang sering menjadi produk dari individualisme, mengukur orang dari produksi, dari manfaat seperti itu. Nah, padahal sebagai pribadi setiap orang diciptakan oleh Allah baik adanya. Sehingga sebagaimana tema yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tahun 2024, tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Ini sekali lagi membangun relasi dalam perawatan, dalam merawat orang-orang sakit, sehingga tidak lagi kita mau menekankan ego, tetapi kita berusaha untuk memahami penderitaan dan realitas orang sakit, sehingga kita ikut berbela rasa. Perasaan-perasaan apa yang berkecamuk dalam diri orang sakit, itulah yang menjadi satu tantangan bagi orang yang sehat. Melihat Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk dia. Dan bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang membuat seseorang itu dikuatkan dan diteguhkan. Seperti dikatakan oleh suster tadi, mungkin orang sakit juga sudah merasa tidak berguna lagi dalam hidupnya. Tetapi lewat perhatian, lewat sapaan yang telah dibuat oleh suster di rumah sakit, seseorang yang barangkali adalah orang baru atau orang yang tidak dikenal, akhirnya dia merasakan ya semangat baru untuk bangkit. Nah, inilah sekali lagi bagaimana budaya zaman ini yang membiarkan masing-masing pribadi egois dan cenderung membuang yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengan dia. Inilah kita coba lawan dengan apa? Dengan belas kasih sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Oke. Demikian. Ini menarik, pastor dan suster, tapi kita punya beberapa foto mungkin yang bisa ditampilkan di layar saat ini. Ini adalah foto dari kegiatan pendampingan gitu ya, suster, yang dilakukan oleh suster. Boleh ditampilkan di layar? Ya, ini bisa kita lihat ya. Boleh diceritakan sedikit, suster, ini aktivitasnya sedang apa ya, suster? Perawat orang kusta. Kusta ya? Ya, kita punya karya di Galang. Baik. Ini Nah, itu mereka. Yang kusta ada berapa banyak Ada sekarang? berapa kakak di sana. Satu komplek itu orang kusta di Galang sekitar 45 orang. 45 orang, wah cukup Keluarga banyak ya. juga berarti ya. Ada suster kita yang di sana memang untuk mendampingi khusus komunitas yang kusta di Galang. Baik, sambil mungkin ini kita bisa menyaksikan visual, tapi mungkin saya memperdalam lagi ke pastor gitu ya. Pastor katakan memang pendampingan yang berbela rasa gitu ya, tapi tantangannya memang sekarang ini kan ya kadang ketika pekerjaan yang mengharuskan gitu ya, tidak bisa memberikan waktu lebih banyak, akhirnya kita mencarikan perawat secara singkat, yang penting minimal kebutuhannya secara fisik bisa
terlayani dengan baik gitu ya Pastor. Itu gimana? Apakah memang diukur dengan kehadiran keluarga atau seperti apa Pastor yang bisa dilakukan? Ya, memang dengan segala kesibukan yang sekarang, tuntutan zaman ya, banyak orang beraktivitas dan itu membuat mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang sakit. Lalu muncullah karya-karya sosial, ada juga pelayanan-pelayanan untuk memperhatikan orang-orang sakit. Nah, semoga ini bukan maksud keluarga untuk lepas tangan atau menghindari tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang sakit. Tetapi mungkin mereka juga dengan cara mereka masing-masing, dengan kehadiran perawat pun tidak membuat mereka kemudian Menjadi tidak peduli sama menjadi tidak sekali. peduli. Perlu kerjasama, betul. Apa yang dilakukan oleh para suster ini menjadi salah satu contoh cara bagaimana orang-orang sakit dilayani, diperhatikan, terutama mungkin keluarga-keluarga yang tempat tinggalnya jauh dari rumah sakit kan. Jadi kehadiran para suster ini juga menjadi sebuah harapan untuk orang sakit mendapatkan sebuah perawatan yang maksimal, yang efektif, dan itu juga kiranya juga membuat mereka yang sakit tidak merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, itu yang mungkin juga perlu jadi penekanan untuk keluarga-keluarga yang mendapat tantangan, ada anggota keluarganya yang sakit, agar tetap memberikan hati, memberikan perhatian yang mereka butuhkan. Karena ada sesuatu yang tak bisa diberikan oleh perawat kepada orang yang sakit itu, lain dari perhatian dari keluarga. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Orang tua contohnya tentu juga merindukan kehadiran anak-anaknya yang selama ini dia besarkan, dia didik. Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi beraktivitas, tentu kehadiran mereka di saat dia tidak mampu lagi, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ya, tidak tahu berapa lama dia sakit, tidak tahu berapa lama lagi dia hidup, tetapi sekurang-kurangnya ada semacam tadi dikatakan penyembuhan relasi untuk orang-orang yang sedang sakit lewat perhatian dan cinta yang diberikan oleh keluarga dan juga oleh orang-orang yang berbuat baik. Kalau suster melihatnya seperti apa suster? Apakah memang pendampingan yang suster lakukan ini bisa menjadi yang utama atau memang ini hanya semacam support saja untuk yang seharusnya dilakukan lebih banyak oleh keluarga gitu misalnya suster? Ini memang pelayanan yang utama kita punya kekasan rumah sakit ya. Karena kan bawahi rumah sakit Santa Elizabeth rumah sakit Katolik, maka memang penekanannya pada pendampingan pastoral itu utama. Memang itu sudah dicandangkan oleh gereja. Wajib kita memberikan pelayanan pastoral sebagai lahan untuk aplikasi tugas gereja untuk melayani orang-orang sakit. Ya, makanya tadi ada kunjungan doa, ada juga sakramen perminyakan itu kita berikan. Lalu makanya pasien itu kan tiap hari diberikan komuni bagi yang Katolik setiap hari. Karena itu menjadi kebutuhan yang paling fundamental untuk kebutuhan rohani mereka. Makanan jiwa mereka itu memperoleh kesembuhan. Nah, jadi bukan hanya sekedar, makanya tiap hari kita lakukan itu. Itu sudah memang menjalankan tugas gereja juga sebagai penggembalaan. Ambil bagian dalam tugas gereja. Oke. Nah, saya balik ke pastor mungkin. Pastor, apakah memang permasalahan seperti tadi ya budaya individualisme ini juga memang muncul dalam putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang ada sekarang atau seperti apa pastor melihatnya? Atau sudah cukup memadai nggak sih kebijakan-kebijakan kita di bidang kesehatan terkait dengan ini gimana? Baik, perhatian gereja untuk orang-orang sakit memang diupayakan sedemikian rupa oleh gereja dengan melibatkan katakanlah karya para suster dan juga lewat pelayanan umat yang terlibat dalam karya pendampingan orang-orang sakit. Dan juga para pastor, kami khususnya di katedral itu salah satu bentuk pelayanan pastoral yang kami berikan untuk orang-orang sakit adalah pada hari Minggu kami mengantar komuni ke rumah-rumah
atau kepada orang-orang sakit yang selama ini tidak bisa lagi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Yang sudah sakit menahun gitu. Ya, sudah sakit menahun dan karena fisiknya tidak memadai lagi, tidak datang lagi ke gereja. Nah, setiap hari Minggu kami coba untuk mengirim atau memberikan pelayanan itu, mengantar komunik untuk orang-orang sakit. Oke. Selanjutnya memang kita juga berharap ada orang-orang yang memberikan perhatian khusus untuk orang-orang sakit ini, seperti karya suster dengan kesehatan. Selain itu juga kita memberikan pelayanan pengurapan orang sakit untuk pasien-pasien yang memintanya, yang dirawat di rumah sakit sekitar katedral seperti rumah sakit Siloam, rumah sakit Columbia, rumah sakit Murni Teguh, karena ada banyak rumah sakit di wilayah penggembalaan paroki katedral. Itulah yang saya bisa katakan tentang perhatian gereja, kebijakan gereja untuk melayani orang-orang sakit. Kalau suster mungkin bisa menambahi suster, ada nggak lagi kebijakan yang kita harapkan mungkin untuk bisa membuat pelayanan terhadap orang sakit ini menjadi lebih baik suster, selain yang sudah ada sekarang? Yang kebijakan yang biasa yang ditambahkan itu dari kunjungan umat. Ya, jadi kami terlibat juga selain di rumah sakit, kami juga ke lingkungan. Maka kalau ada yang sakit juga di lingkungan, lalu juga pasien kita home care, ya ada juga itu kita lakukan itu. Jadi berkesinambungan dia, berkelanjutan dia. Lalu ada juga bakti sosial, kita lakukan ada saat-saat tertentu kami ke lingkungan, kemana, ke paroki mana, beri pelayanan kesehatan gratis untuk yang lansia, untuk yang panti, itu kita lakukan juga. Kalau dari segi umatnya apa yang bisa dilakukan pastor? Ini kan dari suster, pastor gitu ya. Kalau kita yang umat supaya bisa menjadi lebih aktif membangun relasi ini seperti apa pastor? Ini saya sengaja pakai stola. Ini ya stola yang diberikan oleh kelompok Kerahiman Ilahi. Ini Jesus I Trust in You. Ini juga Santa Faustina. Nah, ada satu kelompok namanya Devosan Kerahiman Ilahi, Apostolat Kerahiman Ilahi yang ada di Keuskupan Agung Medan dan juga ada di paroki-paroki. Sebelum pandemi COVID, salah satu program dari kelompok Apostolat Kerahiman Ilahi ini adalah mengunjungi orang-orang sakit, memberikan perhatian untuk orang-orang sakit. Jadi ini satu bentuk gerakan dari umat untuk memperhatikan orang-orang sakit. Sebuah kelompok doa, ya, ada koronka setiap jam 3, dan itu yang sungguh-sungguh juga saya perhatikan menjadi satu bentuk gerakan gereja. Meskipun ini kelompok-kelompok tertentu, tapi menjadi gerakan gereja untuk memperhatikan orang-orang sakit dan menunjukkan belas kasih Allah, misericordia. Dengan demikian, Allah yang berbelas kasih ditampilkan dalam sebuah bentuk sapaan, perhatian kepada mereka yang sakit. Dan semoga orang-orang sakit dikuatkan dan diteguhkan, berani mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Yesus yang disalib. Karena apa? Sekali lagi, kita melihat bahwa penderitaan itu menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Bahkan Yesus Putra Allah pun menderita disalib. Sehingga kita semua yang menjadi pengikut-pengikut Kristus pun tidak boleh untuk menghindar dari penderitaan itu, tetapi menerima penderitaan sebagai jalan menuju keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Baik. Pastor dan suster, ini sebenarnya mungkin banyak yang masih bisa kita bahas lagi, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya boleh minta suster untuk memberikan kesimpulan suster dari perbincangan kita hari ini kepada pemirsa suster. Baik, terima kasih kepada pemirsa semua di seluruh Nusantara yang menonton pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih di Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32. Kita berharap karena belas kasih Tuhan kita menjadi teman bagi sesama kita yang mungkin mengalami kesendirian karena sakit. Kita semakin berbela rasa, semakin peduli, dan semakin banyak berdoa sehingga banyak saudara kita yang merasa dirangkul, diteguhkan, disemangati, dan boleh disembuhkan secara fisik, lahir, dan batin. Jadi untuk kami semua yang bertiga di sini dan juga yang mendengarkan sharing dan juga pertemuan kami, bersama kita berdoa untuk orang-orang sakit
Semoga semakin banyak yang diselamatkan, sehat jiwa dan raga, semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Baik, terima kasih Suster atas kehadirannya, Pastor juga terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua terpanggil untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang sakit dan juga terpinggirkan. Kita akan segera mengakhiri Mimbar Agama Katolik pada hari ini dan nanti kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan yang dibawakan oleh Paduan Suara Kongregasi Suster FSE. Namun kita terlebih dahulu akan menutup dengan doa penutup sekaligus berkat yang disampaikan oleh Pastor. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, maha rahim dan maha pengasih. Engkau menunjukkan kerahiman dan kasih-Mu kepada kami. Engkau melakukan banyak mujizat penyembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit, sebagai tanda cinta kasih dan rencana-Mu dalam karya keselamatan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik secara fisik maupun mental. Kami mohon berkatilah mereka, kuatkanlah mereka dalam penderitaannya, dampingi dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan, agar mereka tetap tabah menghadapi situasi sakit dan derita. Semoga dengan pertolongan-Mu mereka dapat memperoleh kesembuhan melalui usaha dan uluran tangan keluarga, sesama, dan para medis. Dan semoga kami semua semakin menghargai rahmat kesehatan dalam hidup kami, dan tuntunlah kami untuk berusaha melayani mereka yang sakit dan menderita, agar lewat perhatian dan pelayanan kami, mereka memperoleh semangat hidup. Berkatilah kami semua yang telah mengikuti acara ini, semoga kami pun tergerak untuk berbelas kasih, memberikan perhatian bagi orang-orang sakit, sehingga akhirnya kami semua Kau selamatkan, dan Kau berikan tempat kediaman abadi di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Putra-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, segala rencana dan niat baik kita, khususnya memperhatikan orang-orang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.